ma yu'khadhu minal hadis, yang diambil dari hadis, yaitu faedah-faedah yang terdapat pada hadis. Amma iyadatul maridi fasunnatun bil ijma'. Adapun menjenguk orang sakit maka hukumnya sunnah berdasarkan ijma' para ulama. Ya, di dalam hadis disebutkan amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melakukan 7 perkara. Wa nahana an sab', dan melarang kita dari melakukan 7 perkara. Amarana bi'iyadatil marid. Rasulullah memerintahkan kita menjenguk orang sakit. Ya, perintah di sini hukumnya bukan wajib tapi hukumnya sunnah. Wa sawa'un fihi man ya'rifuhu wa man la ya'rifuhu. Sama saja yang dikunjungi orang yang dia kenal atau yang tidak dia kenal. Hukumnya semuanya sunnah. Wal qaribi wal ajnabi. Kerabat dan bukan kerabat. Disebutkan dalam hadis amarana bi'iyadatil marid. Rasulullah menyuruh kita mengunjungi, menjenguk orang sakit, dan orang sakit di sini umum. Apakah orang sakit ini dikenal atau tidak dikenal? Kerabat atau bukan kerabat? Wa amma ittiba'ul janaizi fa sunnatun bil ijma'i aidha. Adapun menyertai jenazah maka hukumnya sunnah berdasarkan ijma' para ulama juga. Rasulullah bersabda wattiba'il janaiz. Di dalam hadis disebutkan Rasulullah memerintahkan ittiba'il janaiz, mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah ini, menyertai jenazah, penguburan jenazah ini hukumnya sunnah. Wa sawa'un fihi man ya'rifuhu wa qaribuhu wa ghairuhuma. Sama saja jenazahnya dia kenal, jenazah itu dia kenal atau tidak dia kenal, kerabatnya atau bukan kerabat. Al-janaiz wa ittiba'il janaiz, al-janaiz di sini umum. Ya, umum. Wa amma tashmitul 'atisi. Adapun tashmitul 'atis fahuwa an yaqula lahu yarhamukallah. Maka tashmitul 'atis adalah dia mengatakan kepada orang yang 'atis, yang bersin, yarhamukallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Wa yuqalu bisinil muhmalati wal mu'jamati. Dikatakan tashmit, sinnya itu bisa sin tanpa titik 3 yaitu tasmit, atau bisa dengan titik tashmit. Dua-duanya benar, tasmitul 'atis atau tashmitul 'atis. Lughatani masyhuratan, dua bahasa yang dikenal. Wa huwa sunnatun 'alal kifayah. Dan mengatakan kepada orang yang bersin yarhamukallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu, sunnah. Sunnah kifayah, sunnah 'alal kifayah. Idza fa'ala ba'dul hadirina saqata al-amru 'anil baqin. Kalau sebagian orang yang hadir mengerjakan, maka perintah gugur dari yang lainnya. Kalau ada orang banyak, kemudian di situ ada satu orang bersin, kemudian di antara mereka ada yang mengucapkan kepada orang yang bersin yarhamukallah,
maka yang lain sudah gugur dari perintah yang hukumnya sunnah itu. Wa syaratuhu an yasma'a qaulal 'atisi alhamdulillah. Syarat tashmitul 'atis, yang mengucapkan ya rahamukallah kepada orang yang atis, adalah orang yang mengucapkan yarhamukallah mendengar perkataan orang yang bersin alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Rasulullah di dalam hadis disebutkan wa ijabatid da'i, dan memerintahkan kita untuk memenuhi undangan orang yang mengundang. Undangan orang yang mengundang. Wa amma ijabatud da'i, adapun memenuhi undangan orang yang mengundang, fal muradu bihi ad-da'i ila walimatin wa nahwiha min at-ta'am, maka yang dimaksud orang yang mengundang yaitu orang yang mengundang kepada walimah dan selainnya dari makanan, mengundang untuk makan karena walimah atau sejenisnya. Di dalam hadis disebutkan wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam. Wa amma ifsya'us salami fahuwa isya'atuhu wa iktharuh. Adapun ifsya'us salam, makna ifsya' adalah isya'ah, wa ikthar, menyebarkan dan memperbanyak salam. Wa an yabdhulahu likulli muslim, maknanya adalah memberikan, mengucapkan, menyampaikan salam kepada semua orang muslim. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fil haditsil akhar, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, wa taqra'us salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif, engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Di dalam hadis disebutkan wa nasril mazlum, dan menolong orang yang terzalimi. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menolong orang yang terzalimi. Wa amma nasrul mazlumi famin furudil kifayah, adapun menolong orang yang terzalimi termasuk kewajiban yang hukumnya fardu kifayah. Wa huwa min jumlatil amri bil ma'ruf, menolong orang yang terzalimi termasuk menyuruh kepada yang ma'ruf, wa nahyi 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Wa inna ma yutawajjahul amru bihi 'ala man qadira 'alaih wa lam yakhfa darara. Sesungguhnya perintah menolong orang yang terzalimi itu hanya ditujukan kepada orang yang mampu untuk menolongnya dan dia tidak khawatir tertimpa mara bahaya karena menolongnya. Di dalam hadis disebutkan wa ibraril muksam, dan ini perintah terakhir di dalam hadis ini. Dan Rasulullah memerintahkan kita untuk melakukan sumpah. Wa amma ibrarul qasami, adapun melakukan sumpah, fahuwa sunnatun aidha mustahabbatun mutaakkidah, sunnah juga, mustahabbah dan ditekankan untuk dilakukan. Wa innama yundabu ilaihi idza lam yakun fihi mafsadatun aw khaufu dararin aw nahwu dzalik. Sesungguhnya tidak lain melakukan sumpah itu disunahkan kalau tidak ada padanya kerusakan dan kekhawatiran akan adanya mara bahaya dan sejenis selain itu. Fa in kana syai'un min hadza lam yubirra qasamah. Kalau ada sesuatu dari ini ya, dari kerusakan atau kekhawatiran akan adanya mara bahaya,
maka dia tidak melakukan sumpahnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya atau bagian pelajaran hadis yang kedua.